Jadi intinya kemanakah sisa budget yang diberikan sama Koko RO itu? Hmm, itu tanda tanya. Sampai ada angka 20 miliar itu apa ya? Dokter nggak tahu ini. Apa 20 miliar? Ini dokter nggak ngerti nih. Nah, jadi pertanyaannya penambahan dana 20 miliar plus dana talangan lumayan dari vendor tidak masuk akal. Jauh banget. Ya, itu kan mulai dari 6 juta per meter. Sementara rumah aja nggak ada 1000 meter, cuma 800 meter. Ya taruh-taruhlah semahal-mahalnya berapa? Ya kan? 6 juta per meter dikali 800, 6 juta. Atau enggak taruhlah kalau misalnya tergantung tanahnya bagaimana ya 6, 7, 8 juta nggak akan nyampe juga 10 nggak akan nyampe juga 8. Coba. Nah makanya audit ini sebenarnya nanti akan jadi perhara yang bikin mumet say. LAB juga kagak ada. Ya kan? Ini yang nggak banyak kalian pantau kan, kalian lupa yang di Densu itu sebenarnya ini juga crucial karena pada saat itu kan waktu di Densu itu kan belum ada mau ada audit. Nah sekarang kita udah mulai masuk nih karena SW sendiri juga kan bilang di status IG-nya kan barusan tadi siang ya bilang saya tidak takut kalau misalnya mau audit dana segala macam saya tidak takut saya berani karena saya jujur. Kalian udah ngeliat status story-nya di IG-nya SW yang baru udah dia bilang kan audit dia nggak takut ya kan ya udah ya kan terus juga katanya tantrumnya itu masalah anak ya lu nggak sudi pengacara ceweknya kan pengacara ceweknya yang mungkin kesel kali gitu kan ya sama si SW gitu gimana gitu kan dimarahin duluan dia sama pengacara ceweknya pantesan aja begini modelannya. Ternyata guys yang berantem di dalam itu pas waktu Bapak Minola itu ditunjuk sama SW advokat timnya Bapak Minola yang cewek yang Chinese kalian lihat nggak yang selalu di samping dibawa ikut ke yang kemarin yang pengadilan apa namanya yang mediasi kan ada yang cewek tuh yang bawa tas sebelah PPRO ya itu yang duduk SW ternyata pantesan aja modelannya begini. Kan si Bapak Minola suruh diem tuh ya kan suruh dia udah duduk langsung kok saat modelnya begini gitu kan jadi si Esa kesel wah langsung kan jadi ternyata untuk klarifikasinya guys pas waktu SW tantrum itu tidak ada RO udah pulang jadi sistem mediasinya itu mereka masuk dulu berdua tuh kan terus SW dulu keluar RO sama tim di dalam udah beres RO kan langsung pulang Bapak Minola diem terus timnya SW masuk udah beres kemudian mereka masuk tuh berdua kan ke dua kubu ini tapi RO kan udah ada syuting nah itu di sesi akhir bayang gue mah kalau ada Koko RO ya makanya gue pikir waduh Koko RO masa nggak ada pergerakan karena kan tidak boleh kan ya ya kan gila gila Bang lu diomong itu katanya mau disomasi sama si Dolar soal utang-utang si Dolar ya si ibu Dolar itu coba kalau bikin berita jangan ngarang ya siapa yang bilang wartawan di sana pada ngejauhin Koko RO makanya kalau nggak pernah nyimak masalah tentang simulasi wartawan kalau lagi ini ya simulasi wartawan di pengadilan situ kan tempatnya kecil gua tuh nonton ya simulasinya bagaimana perkumpulan sama lari sana lari sini wartawan jadi mereka tuh punya pattern yang sama ya punya pattern yang sama patternnya apa karena kan perjalanan mau Koko RO atau SW kalau lagi jalan karena
mereka tahu itu akan mengakibatkan kerumunan dan menghalangi jalan tempat duduk, kan jalannya sempit lewat. Jadi wartawan itu selalu simulasi kalau mereka datang, mereka akan kerumunin, ya. Nanti kalau KRO-nya udah jalan, mereka akan duluan ke sana. Mau yang pas masuk atau yang keluar, mereka nunggu. Jadi biar kucuk si RO datang, baru dikerumunin. SW juga treatmentnya sama, jangan penggiringan opini deh. Saking ada yang bisa lu bener-bener memperjelek ya masalah penyakit 3 huruf ini, kesannya kayak tamak banget gitu sampai harus ngarang cerita ya. Makanya pelajari simulasi wartawan itu pergerakannya biar dapat semua kerekam gitu positioningnya. Makanya kalau misalnya nonton yang bener, karena tempat lewatnya dari wartawan atau misalnya yang datang ke pengadilan itu kehalangan sama kursi yang hampir jalan sempit, karena kan samping kecil itu pengadilannya. Jadi wartawan antara mereka harus duluan atau mereka di belakang. Bisa-bisanya ada yang bikin video gitu dari fans sana, KRO sampai ditinggalin sama wartawan karena takut deket-deket. Iya, orang jelas-jelas terdokumentasi secara jelas. Wartawan duluan, jadi nanti mereka nunggu, baru dikerumunin, diikuti sampai ke tempat duduk. Begitupun SW juga begitu. Dari mana ceritanya lu bisa begitu? Begitu kalau misalnya mereka udah keluar, wartawan duluan, dekat ancang-ancang sebelum keluar, mereka kerumunan di situ. KRO datang sama beberapa wartawan yang kebenaran mungkin masih bisa untuk mengikuti perjalanannya KRO dari dalam mau keluar, buatlah preskon. Bisa-bisa ngejauhin wartawan dari mana? Pihak kuasanya hukum aja dari SW ngomong belum beres, ada datang sosok KRO atau Bapak Minola langsung ditinggalin ya. Ngarangnya itu terlalu luar biasa buat gue. Iya, terlalu kayak memaksakan keadaan yang tidak ada gitu. Gue jadi kayak gedek sendiri, apalagi sih perseteruan ini ya. Susi, aku kaget kita apaan tuh. Makasih ya kan. Apalagi tadi masalah CEO itu, kalau misalnya ada yang mau tantrum, jangan tantrumnya jangan ke gua. Kita mah hanya penadah, ya kan? Penadah berita. Kita mah hanya membahas, ya, nge-POV-in. Kita hanya namanya untuk mengargumenkan. Kalau lu ngerasa lu ngebela CEO, inboxin tuh si NN yang udah keluarin berita itu, dan kita lah. Ya ada berita apapun ya kita lah yang akan mengembangkannya. Suka aneh, kita mah hanya mereaksi. Ya, kita mah hanya mereaksi. Ya kalau beritanya bagus mah ya udah bagus. Kalau beritanya julid mau gimana? Orang ini kan namanya kasusnya publik, kita semua yang dilibatin. Suka kadang aneh mereka pikir gitu kan. Fans sana jangan ngurusin rumah tangga Mamio Papio, nah lu sibuk-sibuk ngehina. Jadi mana yang bener posisi kaliannya? Jadi kangen banget sama Kaniki. Iya, jadi Kaniki itu menurut kabar burung bebas bersyarat. Tapi kalian jangan percaya langsung omongan Dokcin ya. Ya. Katanya sih belum boleh terlalu bagaimana, jadi mungkin masih itu ya, mudah-mudahan sih kalau memang keluar, tapi kita nunggu fixnya aja seperti bagaimana, karena kemungkinan di belakang layar lah. CEO bingung punya uang 1 M buat usaha apa, tapi utang 1 ember itu ya kan. Ya ginilah, kalau misalnya masalah audit ya kemungkinan nanti ya, terlepas nanti kalian mau mempelajari narasi Dokcin bagaimana yang tadi masalah pembangunan rumah,
nanti juga di audit kelihatan semua. Yes, bagaimananya, karena lumayan puyeng sih sebenarnya kalau untuk masalah numerik ya. Cuma Doki mempelajari, oh gitu ya, gitu kan. Ada suatu keganjalan yang terjadi di sekitar pembangunan rumah, karena pembangunan rumah ini kan udah masa-masa terakhir mereka bersama, ya kan? Jadi banyak ganjalan-keganjalan yang kayaknya puncak dari segala eh, apa namanya tabir kehidupan mereka berdua. Gitu. Apa nih? Mengerti. Doki luas tanahnya yang 800 meter persegi, luas bangunnya kan 4 lantai dikali 4 jadi sekitar 3.200 m persegi. Ya pokoknya hitungannya begitu aja. Cuma Doki mikir bahwa ini pas kalau hitungan yang kayak begitu gitu kan, aku rasa ada something weird aja gitu, apalagi dengan mengedepankan kejujuran dalam segi kontraktornya, terus segala macam ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan SW. Aku rasa kayaknya kok agak bertolak belakang dengan hal-hal yang diangkat gitu kan, yang video kayak tadi gitu. Dan dari RAB-nya juga nggak ada. Gue nggak tahu bagaimana ini bisa jadi hal itu, bisa jadi suatu hal yang dibangun rumah aja tidak dikasih numeriknya gitu loh. Ngerti nggak? Agak aneh gua. Ya kan? Ngerti nggak? Apa? Buat apa? Kokat apa? Kucing apa? Ya harus make upan dong, jangan begitu. Itu mukanya muka-muka bangun tidur kayak gitu mah. Gitu. Hah? Iya betul, 20 M. Ya kan kita hitungin aja per 1.000 meter. Ya kan berarti biaya yang sampai 20 M itu sebenarnya nggak harus segitu. Intinya begitu. Intinya nggak segitu. Ya kan? Aku nggak ngerti ya kalau masalah untuk meningkat ya 1, 2, 3 lantainya itu. Ya kan? Dari per seri apa namanya? Per meternya 6 juta gitu, dikaliin ke 1.000 meter itu udah sekitar 6 M, ya kan, taruh dikali 3 atau 4 gitu, ya kan, ya nanti juga keluar sendiri di audit bagaimananya. Cuma SW di statusnya sudah mengatakan dia tidak takut, ya kan, ya udah gitu, apa yang selama ini, tapi jangan dihilangin jejak dulu, harus kasih lihat dulu ke kita semua. Mendingan kalau sekarang lagi ada duit, bayarin dulu ke CEO, kasihan tuh NM, nanti marah-marah. Ya. Dari masih dihitung-hitung nggak masa pengeluaran rumahnya yang 20 M katanya, ya kan, diminta di Densu kagak keluar-keluar itu angka dihitungnya, padahal udah dari kapan. Jangan nanti pas lagi udah sidangnya ini dihitung-hitung lagi gitu loh, kelamaan ntar keburu basi, ya kan. Tapi kalau misalnya masalah yang hitung-hitungan itu Dokcil apa ya, apa namanya ya, Allahu alam ya. Karena kalau dari RAB-nya aja udah nggak transparan, tidak pernah keterima, ya mana tahu berapa mereka nego-negonya. Bisa aja dari 6 juta per meternya mereka cari mulai dari 6 juta, tapi karena bapaknya punya jadi mandor, jadi calo, harganya bisa jadi setengah, bisa jadi 3 juta per meter, lebih hemat lagi, bisa bikin masuk kantong lebih. Kan bapaknya ya. Nggak saya aja, nggak saya santai-santai aja ini ya. Kan pakai bikin interior juga. Semua vendor keluarin harga. Pakai aku balik harga paling murah, paling bagus. Mau maaf aku nggak ada duit, ya ada ya asal-asalan. Ini coba. Kalau bahan ini itu punya banyak Dengerin part yang ini.
diwujudkan rumah impian megah kamu bareng Eka. Sampai berapa kami sekedar menghadapi tetapi kami juga belajar. Mulai dari 6 juta meter persegi, Eka siap bantu wujudkan rumah impian kamu melalui Rabi itu nggak ada, Den. Jadi kan kalau kita melakukan suatu pembangunan rumah itu kan pasti selalu ada rencana anggaran biaya. dia bisa bingung, ini alur bangun rumah yang benar. Mulainya selalu dari survei, gambar kerja, sadar masuk ke era B. Ini tahap paling krusial supaya kamu tahu estimasi biaya yang realistis dari awal. Kalau semuanya clear, baru jalan ke mobilisasi. Udah jelas kayak gini dari awal, kamu gak bakal dapet merah di tengah jalan. Gak bingung soal biaya, gak panik kalau ada perubahan, dan progres proyek jauh lebih stabil. Dan di RK siap bantu bangun mulai dari 6 juta per meter dengan standar penghargaan yang konsisten. Ini kok ini hitungan aja. Cuma tadi intinya Doki udah kasih tau ke kalian masalah logikanya begitu ya. Berarti bisa dong kita 2 kali lipat dari biaya awal.